Rabu 13 Januari 2021 adalah hari yang sudah saya tunggu, di mana saya sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk naik Gunung Ciremai bersama adik pertama saya, Ganjar Taufik. Jujur saja, bagi saya mendaki Gunung Ciremai ini menjadi tantangan tersendiri, karena gunung ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dan juga gunung kedua yang saya daki, yang mana pendakian pertama saya bisa dikatakan adalah gunung terendah di Jawa Barat, yaitu Puncak Dinding Ari Tasikmalaya yang tingginya hanya sekitar 2100 mdpl saja. Beda cerita dengan adik saya, yang mana dia sudah sering sekali naik gunung guys. Gunung Prau, Gunung Merbabu, Gunung Gede Pangrango, Gunung Guntur, hanyalah beberapa gunung yang dia sudah daki. Nah guys, di awal video ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman alasan saya jadi suka naik gunung. Gak apa-apa lah ya, cerita sedikit. Jadi guys, sebenarnya saya dan adik saya sangat berbeda hobi. Kalau dia sangat suka sekali naik gunung, sedangkan saya lebih senang dengan traveling, apalagi solo traveling. Hampir seluruh traveling yang saya jalani, saya lakukan sendiri. Mulai dari keliling Sumatera, Kalimantan, motoran dari Jogja sampai Flores, trip ke Singapura, Malaysia, Thailand pun saya lakukan sendiri. Tapi ketika adik saya mengajak untuk naik Gunung Dinding Ari, justru sejak itulah saya mulai ketagihan. Saya juga bingung entah kenapa. Meski sebenarnya naik gunung itu capek, tapi ada sensasi tersendiri ketika bisa mendaki gunung. Dan berkat itulah justru saya sekarang punya mimpi lain dan juga target lain, yang mana kalau misalkan saya traveling, saya akan naik gunung juga guys. Nah mungkin bagi teman-teman yang suka traveling, touring, camping, dan naik gunung bisa follow IG saya, Igit Permana Sigart. Jangan lupa DM ya, supaya saya bisa follow back guys. Oke guys, kami memulai perjalanan dari rumah di Singaparna Tasikmalaya sekitar jam 5 pagi, yang mana menurut Google Maps sih jarak menuju base camp Apuy itu butuh waktu sekitar 3-4 jam. Tapi untunglah selama perjalanan dari Singaparna menuju Ciawi sangat lancar, dan juga kami bisa melihat pemandangan Gunung Galunggung dengan sangat jelas guys. Nah untuk jalan yang kami pilih yaitu rute Singaparna, Ciawi, Cikijing Panjalu, masuk Kabupaten Majalengka, kemudian ke base camp Apuy, yang mana rute ini sangat lancar guys, dan juga pemandangan di jalan pun lumayan indah. Oke guys, sekarang kita berhenti sejenak sambil beristirahat. Ini baru setengah jam perjalanan. Kalau dari Google Maps sih katanya 30 kilo lagi guys untuk sampai ke base camp. Adik saya di belakang. Kita akan gantian, adik saya yang bawa motor. Wah, cerah. Alhamdulillah guys, cerah guys. Yeah, you don't know it, but look at that face. I've seen that
guys, memasuki daerah dekat base camp, pemandangan berubah sangat indah, di mana kita bisa melihat keindahan teras ring pertanian bawang yang mana jadi komoditas unggulan dari daerah ini. Bahkan ada beberapa objek wisata juga yang menawarkan landscape teras ring ini guys. Just trust me, feel like tonight I found my way, I'm stuck inside these planes now. Feel like right, all the things I say, I'll make them run away, but I'll keep trying. Dan akhirnya setelah 5 jam lebih di perjalanan, kami pun sampai di base camp Apuy guys. Maklum saja agak lama, karena tadi kami harus memutar jalan karena jalan yang kami lalui longsor guys. Oke lur, sekarang kami sudah sampai di pos Apuy, pendakian Gunung Ciremai. Perjalanan tadi dari rumah sekitar menempuh waktu 4 jam lebih, karena tadi di jalan ada jalan yang longsor guys. Ada jalan longsor, jadi kita harus cari-cari jalan memutar supaya bisa masuk ke kawasan Apuy. Nah, kondisi base campnya seperti ini. Untuk tiket masuknya tadi 50.000 per orang. Kemudian biaya kesehatan 20.000. Rencananya kami tadi mau mengusahakan supaya naik sekitar jam 9, tapi sekarang baru setengah 11. Hampir jam 11 baru mau naik. Ya mudah-mudahan tidak hujan lah. Oke guys, sekarang kita mau naik. Nah ini gerbang awal pendakiannya seperti ini. Pendakian jalur pendakian Apuy Hargamukti. Oke guys, kami memulai mendaki sekitar jam 11. Nah, menurut penjaga pos, hari ini ada 4 tim yang mendaki, yaitu tim kami, rombongan dari Ciamis, Bandung, dan Tangerang. Kebetulan kami memulai mendaki bersama rombongan dari Ciamis guys. Jujur saja, pas awal pendakian saya agak sedikit grogi guys, karena carrier yang saya bawa sangat berat banget. Apalagi ini bisa dibilang pendakian gunung serius pertama saya. Lain cerita dengan adik saya, yang mana justru dia sedikit grogi karena pas di jalan melihat tingginya gunung ini guys. Jadi guys, kita berhenti sebentar karena adik saya katanya pengen bikin air gula. Ini belum setengah jam perjalanan cuy. Ini kita bikin makanan. Belum sampai pos 1 udah makan. Nah, kondisi jalan pas awal mendaki cenderung agak ringan, yang mana belum terlalu menemukan tanjakan ekstrim. Bahkan sebenarnya saya bisa melihat ada aspal selama rute dari base camp ke pos 1 ini guys. Guys, kita berhenti sejenak karena luar biasa, lumayan capek nih. Kita nggak tahu apakah ini sudah sampai di pos 1 atau belum, atau pos 1-nya sudah kelewat atau belum. Nah guys, di sebelah sini ada sumber air tidak jauh setelah
saya tadi berhenti sejenak, tapi saya tidak tahu apakah ini airnya bisa diambil atau tidak. Tapi kalau lihat jalan sih bisa sebenarnya guys, cuman harus berhati-hati. Sumber airnya sebelah sana tuh. Makan dulu teman-teman. Asik. Tinggal makan banyak dah. Mau goreng upin-ipin. Alhamdulillah lur, sudah sampai di pos 2. Suasananya seperti ini nih. Ada tulisan Tegal Parang. Ini pos 2-nya seperti ini. Lumayan cukup luas. Kita mau istirahat dulu di sini, makan, sholat. Perjalanan dari base camp sampai di sini sekitar 2 jam kurang. Ternyata tadi pos 1-nya guys, yang ada saungnya. Pantesan nggak ketemu-temu. Tapi nggak ada tulisan pos 1-nya. Jadi pos 1-nya adalah tadi yang ada saungnya. Dan ini adalah pos 2-nya. Masih ada 3 pos lagi untuk sampai ke pos 5, tempat mendirikan tenda. Nah lur, mulai dari pos 2 ini hujan mulai turun dan kami pun langsung memutuskan untuk trekking lagi menuju pos 3. Dan tidak jadi sholat duhur di pos 2 karena tidak memungkinkan lur. Bonus sedikit guys, ada turunan sedikit nih. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 3. Seperti ini nih lokasinya. Ada tulisan Tegal Masawa. Di sini lokasinya cukup luas. Perjalanan dari pos 3 dari pos 2 ke pos 3 itu memakan waktu sekitar 40 menit lah kalau kami. Setengah jam sampai dengan 40 menit lah. Alhamdulillah tadi hujannya berhenti lagi. Dan akhirnya kita memutuskan untuk sholat di sini, makan di sini, karena tadi di pos 2 itu hujan guys. Mudah-mudahan tidak hujan lah sampai nanti kita camping di atas. Makan guys, ayam, peda, nikmat banget. Tapi guys, Allah berkehendak lain. Setelah istirahat, sholat dan makan, hujan pun turun sangat deras. Dan saya pun tidak bisa merekam video di perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Jujur, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini bagi saya yang paling berat, karena harus mendaki saat hujan-hujanan guys. Tapi alhamdulillah ketika kami sampai di pos 4 sudah ada teman-teman yang dari Bandung yang sudah mendirikan playseat dan kami pun ikut berteduh di sana. Overall perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar 1 jam guys. Nih guys, ketemu rombongan dari Bandung. Terima kasih banget kepada akang-akang di Bandung tos. Yo. Kiring nyuhan abi di dia ya. Sekarang sudah sampai di pos 4. Tadi cuacanya hujan guys, dingin lagi. Dan dari pos 3 sampai ke pos 4 sekitar 1 jam lah. Dan tidak ngerekam sama sekali karena hujan gede. Sekarang pun di pos 4 masih hujan. Tapi alhamdulillahnya ada akang-akang dari Bandung yang sudah mendirikan playseat, jadi bisa ikut nebeng.
Nih orangnya diganteng-ganteng nih. Saling bantu, saling bantu. Ayo ketuana yuk. Nah lur, karena hujan yang tidak berhenti dan malah makin deras, kami pun bersama teman-teman dari Bandung dan Tangerang memutuskan untuk mendirikan tenda di sini karena akan berat sekali kalau melanjutkan ke pos 5. Oke guys, selamat malam. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat tenda di pos 4 karena hujannya gede banget guys. Terus menerus hujan. Akhirnya kita membuat tenda di pos 4 bersama teman-teman yang lain. Nah, kondisinya sangat memprihatinkan guys, dimana sleeping bag kita basah, kemudian baju-baju basah, backpacknya basah atau tasnya basah, dua-duanya basah. Ini yang paling menyedihkan nih, sleeping bagnya basah guys. Waduh. Mudah-mudahan hujannya sih segera selesai dan kita bisa tidur untuk malam ini. Dan mudah-mudahan besok bisa muncaklah ke atas. Nah guys, di kondisi seperti itu jujur saja kami agak khawatir melewati malam itu. Matras yang cuman satu-satunya pun basah, tenda pun rembes. Padahal gak pernah rembes sebelumnya. Ya terpaksa kami tidur hanya bermodal pakaian sama sarung aja guys. Bahkan adik saya sempat down karena dengan informasi bahwa katanya dulu ada yang meninggal karena kedinginan di Ciremai ini guys. Kalau saya sih agak santai saja karena gak tahu informasi itu. Ya saya baru tahu pas di rumah saja ketika adik saya cerita. Dan luar biasanya lagi, hujan pun gak berhenti sampai jam 6 pagi guys. Untungnya suhu malam itu tidak terlalu dingin dan kami bisa melewati malam dengan baik-baik saja guys. Alhamdulillah. Good morning guys. Good morning lur. Alhamdulillah sekarang sudah pagi kembali. Dimana semalam lur dari jam 3 semenjak kami sampai di pos 4 ini sampai tadi jam 6 hujan gede lur. Luar biasa. Ditambah lagi tenda basah, tidak ada sleeping bag. Jadi tidur semalam tuh nano-nano banget. Tapi alhamdulillah sekarang sekitar jam 6 sudah mulai cerah. Kemudian hujannya juga mulai reda. Dan kita rencananya sekarang mau melanjutkan perjalanan untuk ke pos 5 dan juga summit ke puncak. Mudah-mudahan bisa ke puncak dengan selamat, tidak kehujanan dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Nah, semalam kita mendirikan tenda di sini bertiga. Ada 3 tenda, di mana yang kuning itu adalah tenda saya. Ini yang hijau, ini tim yang dari Bandung. Kalau misalkan yang itu satu lagi, ini tim yang dari Tangerang. Kami memutuskan untuk membangun tenda di pos 4 karena memang hujannya gede banget guys. Perjalanan sih dari sini katanya ke pos 5 itu sekitar 1 jam. Tapi kan kita tidak membawa tenda segala macem. Mudah-mudahan sih lebih cepat dari sini ke pos 5. Nah guys, setelah menempuh waktu 30 menit dari pos 4 ke pos 5, tadi kita berangkat dari pos 4 setengah 7 dan sampai jam 7 pas di pos 5. Nah sekarang ini posisinya saya sudah di pos 5. Overall sih kalau tidak bawa carrier dari pos 4 ke pos 5 itu enak banget guys. Ini pos 5-nya dengan ketinggian 2540 mdpl dan namanya Sanghyang Rangkah. Di sini luas banget nih. Bisa bikin puluhan tenda kayaknya. Oke, paling sebentar lagi kita akan naik ke puncak. I am not afraid of mistakes. Rather
guys, pemandangan dari atas pos 5 luar biasa banget guys. Mantap. Matahari juga udah mulai mau kelihatan tuh. Mudah-mudahan cerah sampai atas. Jujur saja guys, kalau dari base camp ke pos 4 itu yang sakit itu pundak karena bawa backpack banyak kayaknya. Sedangkan kalau dari pos 5 ke puncak ini napas nih yang lumayan tergesa-gesa karena ketinggian kayaknya. Guys, ini sedang perjalanan menuju puncak. Mungkin baru setengah jam perjalanan. Luar biasa pemandangannya nih. Wow, mantap di belakang. Overall sih alhamdulillah cuacanya meskipun sedikit gerimis tapi tidak hujan guys. Mudah-mudahan cerah sampai atas. Goa Walet, goa hasil erupsi Gunung Ciremai dengan ketinggian 2934 mdpl. Goanya ini guys nih. Tuh sebelah sana tuh. Kayaknya sebentar lagi kita akan sampai puncak. Karena tinggal 110 mdpl lagi guys. Sudah jalan 1,5 jam guys sampai sini. Tadi dari pos 5 ke sini berangkat dari jam 7 sampai jam 9. Pemandangannya seperti ini. Nah, guys, sebelah sini juga bisa kita lihat beberapa gunung yang ada di Garut. Yang sudah kelihatan dengan jelas tuh Gunung Cikuray. Ada Gunung Papandayan. Dan juga gunung-gunung sebelah sana yang saya kurang tahu namanya apa. Dan sebelah sini guys, yuk mari ke sini. Sebelah sini ini adalah kawahnya guys. Ini kawahnya bisa teman-teman lihat nih, biru banget tuh kawahnya, keren banget. Ya meskipun kami tidak mendapatkan sunrise, tapi tidak apa-apalah dengan pemandangan seperti ini. Luar biasa banget guys. Alhamdulillah kita sudah sampai dengan selamat. Nah sebelah sana itu adalah Gunung Slamet. Bisa teman-teman lihat sendiri sebelah sana itu adalah Gunung Slamet. Dan puncak sejatinya adalah itu guys. Itu adalah puncak sejatinya. Di sebelah sana kawahnya. Kemudian di sebelah sana pemandangannya. Tadi kita masuknya lewat sebelah sana guys. Jadi tadi kita masuknya sebelah sana. Jadi kalau dari pendakian Apuy puncaknya itu ke sebelah kanan. Seperti itu guys. Luar biasa. Sebenarnya tadi kami sudah sampai dengan teman-teman yang dari Ciamis, cuman mereka itu lebih awal dan sudah pulang lagi. Luar biasa lah pokoknya pemandangannya. Masya Allah sekali. Subhanallah, keren banget. Bagi teman-teman yang suka naik gunung dan belum puncak ke Ciremai, rekomendasi sekali guys. Yuk, let's go. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know
Ini siapa saja namanya nih? Ajhar, Adi Kurniawan, Paujan, Rija dari Ciamis ya. Ini teman-teman yang dari Ciamis berempat. Kalau mereka ini guys, mereka ini ngecamnya di pos 5. Kalau kami kan ngecamp di pos 4. Ini teman-teman yang dari Ciamis kayaknya mau turun duluan karena memang sudah dari tadi di sini ya. Oke, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke guys, setelah puas menikmati puncak Gunung Ciremai, sekitar jam 11 siang kami pun kembali turun menuju pos 4 bersama teman-teman yang dari Bandung dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk sampai di pos 4 tempat kami ngecamp membangun tenda guys. Doa ibu. Doa ibu. Jadi guys, kita sudah kembali lagi dari puncak dan sekarang alhamdulillah sudah di pos 4 lagi. Perjalanan dari puncak turun ke pos 4 itu ya 1,5 jam lah. Dan alhamdulillah tadi di puncak kita bisa mendapatkan foto-foto yang bagus, video yang bagus. Dan sekarang kita sedang masak-masak karena lapar. Nih yang di bawah juga lagi masak-masak tuh. Masak-masak, ini lagi beres-beres. Ini lagi beres-beres. Oke lur, setelah beres-beres dan sholat duhur, kami pun bergegas turun. Nah, di video turun ini saya ingin sharing kepada teman-teman yang ingin mendaki Gunung Ciremai supaya lebih aman dan nyaman guys. 1. Pastikan pendaftaran online teman-teman benar supaya tidak ribet ngurus pendaftaran lagi ketika sampai di base camp. Ciri bahwa pendaftaran online teman-teman benar adalah teman-teman mendapatkan pemberitahuan berhasil lewat WhatsApp dan mendapatkan nomor registrasi. Nah, kalau pemberitahuannya seperti ini, berarti daftar online teman-teman belum benar. Yang kedua, jika teman-teman mengalami kondisi seperti kami, yaitu kehujanan mulai dari pos 3 dan sampai di pos 4 masih hujan, saran saya buat saja tenda di pos 4. Tidak usah repot-repot ke pos 5, karena trek dari pos 4 ke pos 5 itu menurut saya yang paling berat, apalagi sambil bawa carrier dan hujan-hujanan. Lagian gini teman-teman, kalau kalian bikin tenda di pos 4, jarak ke pos 5 itu hanya setengah jam saja, karena kita nggak bawa carrier, jadi lebih ringan jalannya. Sedangkan kalau bawa carrier dari pos 4 ke pos 5 bisa 1 jam lebih guys. Jadi misalkan teman-teman mau sampai di puncak jam 6 pagi, maka teman-teman bisa berangkat jam setengah 4 dari pos 4. Dalam artian berangkat lebih awal daripada orang yang camp di pos 5. Sedangkan kalau teman-teman camp di pos 5, berarti harus berangkat jam 4 untuk sampai di puncak Gunung Ciremai. Karena perjalanan dari pos 5 ke puncak itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam guys. Tapi kalau cuaca mendukung sih, saran saya lebih enak camp di pos 5 guys. 3. Pastikan teman-teman spare uang yang cukup, karena pendakian Ciremai ini lumayan mahal guys jika dibandingkan dengan gunung yang lain. Penjelasannya seperti ini. Uang pendaftaran online satu orangnya yaitu 5.000, dan daftar online minimal harus 4 orang. Jadi totalnya sekitar 20.000. Karena misalkan teman-teman mau mendaki 2 orang pun tetap harus bayar untuk 4 orang guys. Registrasi di base camp itu harganya 50.000. Biaya kesehatan 20.000. Meski pas saya datang sih nggak dicek apapun, tetap harus bayar guys, 20.000. Parkir motor 10.000. Biaya tambahan kalau misalkan teman-teman sewa ranger, dan saya tidak tahu harganya berapa itu.
Belum lagi kalau beli air di warung, Aqua 2 botol besar itu 18.000. So total 100.000 lah ya, habis untuk biaya masuk saja. Oh ya, tapi ketika registrasi di Basecamp kita akan mendapatkan voucher makan guys, yang mana bisa dibawa baik mau naik ataupun mau turun. Dan guys, alhamdulillah akhirnya setelah 2 jam lebih kami pun kembali tiba di Basecamp guys. Dan pendakian Gunung Ciremai yang awalnya berat bisa sukses juga guys. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Basecamp. Perjalanan tadi dari pos 4 ke sini ya sekitar 2 jam 10 menit. Alhamdulillah pendakian Ciremai sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam adventure.